Dakwah itu akan semakin kokoh kalau dakwah itu ditopang oleh masyarakat. Contoh ya, misalnya dulu di Mekah itu sudah ada orang Islam banyak, mau sholat jamaah susah Pak, sholat jamaah secara terbuka susah. Adalah orang Islam sudah banyak, sholatnya sembunyi-sembunyi, nggak berani terbuka. Di Madinah nggak ada yang nggak begitu. Ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, tapi mereka nggak berani. Seperti di Mekah tadi nggak berani begitu. Kenapa? Karena posisi Rasulullah sebagai pemegang kendali. Masyarakat Islam sudah ada. Karena itu sholat jamaah, masya Allah, masjid didirikan sebagai pusat peradaban Islam. Kalau ditanya di mana dulu kantor ibu kota negaranya, ya Masjid Nabawi itu. Jadi Nabi itu bukan hanya imam salat. Makanya nanti kalau dalam Islam fikih itu ada namanya imamah sughra dan imamah kubra. Imamah sughra itu imam salat, imam kecil, kepemimpinan kecil itu dalam salat. Kemudian imamah kubra itu kepemimpinan di dalam negara. Nah, imamah sughra dan kubra itu pada zaman Nabi dipegang oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zalla wa adlima wa dhalama wa ajali jalla 'alaiha. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada hari ini bisa kembali mengikuti kajian kitab Ar-Rahiqil Makhtum yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Mubarakfuri. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk di pembahasan yang baru, yaitu Al-Ahdu Al-Madani, Ahdu Dakwah wal Jihad wan Najah. Jadi periode Madinah. Jadi kalau sebelumnya itu adalah periode Mekah. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya suwar Makkiyah dan ada suwar Madaniyah. Jadi ada surat-surat Makkiyah dan ada surat-surat Madaniyah. Kenapa ulama membedakan ada dua ini, ada surat-surat Makkiyah dan ada surat-surat Madaniyah? Itu untuk memudahkan kita di dalam membaca. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ulama-ulama ulumul Quran itu sepakat, mereka membagi surat itu dengan dua kategori. Ya, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau surat itu turun di antara, maksudnya tidak di Mekah, tidak di Madinah gitu. Jadi mereka juga ada perbedaan pendapat tentang kategori Makkiyah Madaniyah. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu memang cuma dua saja, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Meskipun nanti ada surat-surat yang diturunkan di luar Mekah, di luar Madinah. Atau ada nanti istilah surat yang turun pada saat Rasulullah tidak bepergian dan Rasulullah dalam kondisi bepergian gitu. Nah, tetapi kondisi-kondisi itu atau konteks-konteks itu direduksi, ringkas
oleh para ulama, kemudian mereka sepakati menjadi dua saja, yaitu dengan kategori pokoknya surat apapun yang turun sebelum hijrah itu nanti disebut surat Makkiyah, surat Mekah. Surat apapun yang turun setelah hijrah itu nanti disebut surat Madaniyah. Nah, begitu. Itu ringkasannya. Itu untuk memudahkan kategorisasi tadi. Nah, sehingga dengan begitu kita kalau membaca Al-Quran itu nanti pokoknya kalau ada tulisan surat Makkiyah itu berarti surat-surat itu adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah. Disebut surat Madaniyah itu berarti surat-surat yang turun setelah hijrah. Itu pengertian yang paling kuat menurut Imam Asy'uti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, itu pengertian yang paling kuat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca Quran, misalnya lihat di situ ada surat Makkiyah, oh ini berarti turun sebelum hijrah. Ada Madaniyah berarti oh ini turun setelah hijrah. Itu makna yang paling kuat menurut Imam Asy'uti. Ya, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran gitu. Ya, ini. Nah, itu sedikit. Nah, lalu kemudian apa gunanya kita mengetahui surat Makkiyah, surat Madaniyah? Karena nanti sirah, kalau kita bicara sirah, ya di dalam Al-Fakir kebetulan nulis buku Ulumul Quran juga tahun 2000 sekitar 2000 berapa ya 2005 2004-an lah gitu ya, setelah pulang dari Malaysia dulu. Nah, di situ kita jelaskan termasuk pembahasan para ulama mengenai fawaidnya. Apa faedahnya kita mempelajari atau kita mengetahui Makkiyah, Madaniyah itu. Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah itu. Ada faedah yang tidak dibahas oleh ulama-ulama dulu, tapi kemudian kita masukkan di situ. Di dalam kitab Nahjul Quran fi Da'wah, ya. Jadi bagaimana metode Al-Quran di dalam dakwah yang ditulis oleh Syekh Hafidz Sholeh, ya. Nah, di situ dijelaskan di antaranya salah satu faidah ketika kita mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah itu adalah untuk mengetahui fase dakwah. Nah, seperti dalam sirah tadi itu. Nanti kalau kita baca kitab fikih sirahnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kita juga akan menemukan begitu. Ada namanya fase Mekah, ada fase Madinah. Nah, itu di dalam pembagian sirah. Nah, lalu kemudian kadang-kadang ulama sirah satu dengan yang lain itu kan kadang-kadang urutan tahunnya, peristiwanya bisa berbeda gitu. Bagaimana lalu kemudian cara kita untuk mensistematikakan tadi? Nah, itu salah satu diantaranya adalah dengan melalui Al-Quran. Ketika kita tahu ini, oh ini Makkiyah, oh ini Madaniyah, itu lebih mudah. Karena itu juga menggambarkan fase sebelum hijrah dan fase setelah hijrah. Ayatnya apa saja, ya. Nah, di dalam buku itu Al-Fakir sebutkan gitu. Ya, mulai dari surat Al-Alaq, ya, kemudian fase ini nanti sampai ayat ini, kemudian dan seterusnya, itu ada di situ. Nah, sebab turunnya ayat Al-Quran itu juga, ya, sebab turunnya ayat Al-Quran itu kan juga tidak urut. Nah, lalu dari mana kita mendapatkan urutan surat-surat atau ayat-ayat tadi? Nanti kita ketemukan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Nujaim. Ada menyebutkan itu Ibnu Nadim, ya, Ibnu Nadim, atau ada membaca Ibnu Nudaim atau Ibnu, ya, tapi yang masyhur itu Ibnu Nadim. Ibnu Nadim punya kitab namanya Al-Fihris. Ya, Ibnu Nadim itu punya kitab namanya Al-Fihris. Nah, di situ nanti kita akan menemukan itu urut-urutan surat, ya, sampai kemudian kita tahu oh ini fase Makkiyah, ini fase atau Al-Ahdu Al-Makki, ini fase Al-Ahdu Al-Madani, itu fase Madinah. Nah, itu nanti kita akan temukan di situ. Nah, ini sedikit tambahan faidah ya Bapak Ibu sekalian
karena kita membahas tentang dua fase ini, kemudian bagaimana ketika kita membaca ulumul Quran, kemudian kita menemukan di dalam Al-Quran ada istilah seperti ini, apa korelasinya? Itu sudah kita jawab atau sudah kita jelaskan gitu. Nah, sekarang kita masuk di materi. Al-Ahdul Madani, jadi fase Madinah, ahdi dakwah wal jihad wal najah adalah fase dakwah, fase jihad dan fase kesuksesan gitu. Nah, di sini disebutkan marahilud dakwah wal jihad fil ahdil madani. Ya. Jadi marhalah dakwah dan jihad di dalam fase Madinah. Sebenarnya dakwahnya Nabi itu tidak putus. Jadi dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, dilanjutkan di Madinah selama 10 tahun, itu fase dakwah semua. Itu cuma langkah yang dilakukan oleh Rasulullah antara di Mekah dan di Madinah itu nanti berbeda. Kalau di Mekah itu Nabi belum punya negara. Kalau di Madinah Nabi itu sudah punya negara. Nah, gitu. Kalau di Mekah itu tahapannya adalah tahap pemikiran, gagasan, konsep, ide, maka di Madinah itu adalah implementasi dari gagasan, konsep, dan ide itu. Nah, ini yang kita mesti paham. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau dibilang dakwah di Madinah itu adalah dakwah yang sifatnya praktis. Dakwah yang sifatnya praktis. Gitu. Di mana Islam itu betul-betul wujud dalam kehidupan. Ada sistemnya. Gitu. Bagaimana peradaban itu dibangun, itu tidak hanya konsep. Kalau di Mekah baru konsep. Islam itu indah misalnya gitu ya. Tapi indahnya seperti apa? Itu belum kelihatan. Tapi begitu di Madinah, dakwahnya Nabi di Madinah itu udah kelihatan konsepnya. Karena diwujudkan. Makanya kemudian ketika Ibu Aisyah ditanya, ya, bagaimana tentang akhlak Rasulullah? Wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran yang dihidupkan dalam kehidupan Nabi itu. Al-Quran berjalan, itulah Rasulullah. Nah, gitu. Nah, ini nanti supaya kita paham beda antara dakwah di Mekah dengan dakwah di Madinah itu di mana? Nah, di situ. Jadi dakwah di Mekah itu masih bersifat konsep atau pemikiran, sedangkan dakwah di Madinah itu sudah berupa implementasi, berupa tataran praktis gitu. Ya kan? Nah, ini. Jadi misalnya kita membaca ayat ya, katakanlah tentang bagaimana kita memperlakukan keluarga, bagaimana bicara tentang katakanlah misalnya menyinggung kemiskinan dan sebagainya, menyinggung katakanlah begitu, seperti misalnya contoh begini, wailun lil mutaffifin, itu kan surat Makkiyah. Celakalah orang-orang yang mencuri timbangan. Itu baru sifatnya kritik. Kritik. Kenapa? Karena di Mekah yang namanya manipulasi itu sudah merajalela gitu. Tapi Nabi ketika itu tidak bisa apa-apa kecuali hanya sekedar melontarkan tadi. Baru nanti ketika prakteknya itu di Madinah, begitu mendirikan pasar di Madinah, nah, di situ baru ya, tindakan Nabi sebagai kepala negara, tindakan Nabi sebagai negara itu real. Ya kebijakannya, ya prakteknya, ya semua di situ. Nah, di situ. Ya. Nah, makanya kemudian nanti kita akan temukan bagaimana konsep pasar di Madinah itu. Ya, di mana kita akan menemukan. Jadi di mana Pak pasar di Madinah itu nanti? Nah, jadi kalau sekarang dulu waktu Al-Fakir itu haji tahun 2007 itu pasar lama itu masih dipertahankan tempatnya ya. Kemudian di situ ditulis sih Sukul Qadim, pasar lama gitu. Sekarang udah nggak ada Pak. Sekarang semuanya sudah ya, karena Al-Fakir kemarin baru dari Madinah ya.
hari Kamis kemarin baru datang. Jadi sekarang itu sudah semua itu sudah jadi kayak pelataran untuk sholat. Jadi karena kan sekarang jamaah meluber terus kan di luar-luar itu. Nah, itu sudah jadi tempat sholat sekarang. Tapi ada monumennya, dibuat monumen gitu. Nah, bahwa ini dulu adalah pasar zaman Nabi. Nah, itu ada monumennya gitu, dibangun monumen. Memang bangunannya sudah tidak ada, tapi dibangun monumen karena sekarang dipakai untuk perluasan tempat sholat gitu. Perluasan tempat sholat ya. Ini termasuk nah itu nanti sampai ke Sakifah Bani Sa'idah. Jadi kalau Bapak misalnya pernah katakanlah di Madinah itu tinggal di Movenpick ya, yang paling ujung itu kan Movenpick itu. Nah itu depannya Movenpick itu, hotel Movenpick itu ada Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu adalah tempat pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq. Nah di dekat situ itu nanti sebelahnya Sakifah Bani Sa'idah itu nanti ada tempat pasar lama yang dulu dipakai oleh Nabi untuk melakukan kegiatan ekonomi itu di situ. Ya meskipun sekarang sudah dibongkar, tidak ada, sudah jadi pelataran, tetapi tadi kita sebutkan ada monumennya di situ. Nah, kita biasanya kalau membawa jamaah, kita bawa di situ. Jadi mulai dari mengelilingi Masjid Nabawi itu nanti sampai ke sana tuh, sampai Masjid Qomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, kemudian setelah itu ke pasar lama tadi, kemudian Sakifah Bani Sa'idah. Nah, itu di situ. Nah, jadi supaya kita kebayang gitu bagaimana dulu kehidupan Nabi dan para sahabat ketika mereka ada di situ. Nah, itu termasuk perjalanan Nabi dan sebagainya ya ketika bersama para sahabat tadi. Nah, itu sedikit gambaran ya. Jadi intinya fase Mekah dan fase Madinah itu sama-sama fase dakwah. Karena ini adalah keberlanjutan. Cuma kemudian, nah ini kenapa di Mekah tidak ada jihad? Begitu Rasulullah pindah ke Madinah sudah ada jihad. Nah itu tadi karena di Mekah itu baru bicara konsep, belum ada negara. Tapi di Madinah itu sudah ada negara, sudah implementasi, sehingga ayat tentang jihad itu sudah ada di Mekah, meskipun konteksnya nanti dengan dakwah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum haqqa jihadi, itu di Mekah. Tapi itu masih sebatas konsep, karena Rasulullah ketika di Mekah belum perang. Bahkan, nah ini ketika orang-orang Madinah, Yasrib itu baiat kepada Nabi pada baiat Aqabah yang kedua, itu mereka sudah nantang ya, akan memerangi gitu. Siapa saja yang menghalangi dakwahnya Nabi. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk apa? Irji'u ila rihalikum. Kalian kembalilah ke tempat tunggangan kalian. Lam nu'mar bidzalika, qattu, kita belum diperintahkan untuk berperang, kata Nabi. Jadi waktu itu berarti ayat tentang jihad tadi diartikan. Nah itu nanti kita bisa baca di dalam kitabnya Sayyid Ramban Al-Buti ya, tentang jihad. Jadi beliau punya buku ya, Al-Jihad Hukmuhu Adabu, kalau tidak salah judul bukunya begitu. Nah di situ membahas tentang ayat jihad yang turun di Mekah, tetapi itu konteksnya tidak perang secara langsung, itu dakwah. Baru ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di tengah jalan turun ayat yang berisi izin perang. Nah, gitu. Makanya pada saat Rasulullah di Mekah, orang-orang Yasrib yang tadinya sudah baiat Aqabah yang kedua itu nantang untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kata Rasulullah, lam nu'mar bidzalika, kita belum diperintahkan untuk melakukan itu. Jadi stop, tahan dulu. Nah, gitu. Baru kemudian setelah hijrah ke Madinah, ayat tentang jihad turun, ayat izin perang itu turun, maka kemudian setelah itu Rasulullah melakukan persiapan. Nah itu ceritanya. Nah itu kita pentingnya belajar sirah, tahu sebab nuzulnya, ya, kemudian tahu ayat-ayatnya, sehingga begini, baca Quran itu kita tidak hanya bisa melihat maknanya, Pak, Bu. Kita tidak hanya bisa melihat maknanya. Makanya kata Ibnu Taimiyah,
man lam ya'rifil asbab lam ya'rifil musabbab. Ini kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Muqaddimah Ushul Tafsirnya. Ibnu Taimiyah itu punya kitab Muqaddimah Ushul Tafsir. Jadi beliau mengatakan siapa yang tidak mengetahui sebab nuzul, man ya'rifil asbab, siapa yang tidak mengetahui sebab nuzul, maka dia tidak mengetahui akibatnya. Akibatnya itu terkait dengan hukumnya gitu. Nah, ini pentingnya asbab nuzul itu kita pelajari nanti di situ, ya. Nah, meskipun ini nanti di dalam ulumul Quran itu ada pembahasan, ya. Misalnya contoh kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kadang-kadang ungkapan di dalam Al-Qur'an itu maknanya berdasarkan keumuman lafaz dan tidak mengikuti kekhususan sebab. Nah, itu nanti dipelajari. Tetapi intinya kita penting mengetahui itu. Sebab nuzul tadi itu penting gitu. Karena contoh kayak tadi itu, ketika ada ayat tentang wajah itu bi amwalikum anfusikum haqqa jihadi tadi itu, karena ayat ini turun di Mekah, sedangkan ketika itu belum ada perang, lalu apa maknanya kan begitu? Kalau kita hanya baca maknanya perang, berperang dan perangilah kalian wajah itu bi amwalikum dengan harta kalian wa anfusikum dan jiwa kalian haqqa jihadi dengan jihad sebenar-benarnya, padahal ketika itu belum ada perang. Nah, berarti maknanya ini bukan perang, ya, tapi ini dakwah. Nah, itu penjelasannya. Dari mana kita tahu? Pertama, ini ayat atau ini adalah jadi ayat Makkiyah, di mana pada saat fase Makkah belum ada perang. Nah, itu salah satu fungsinya kita belajar itu di situ, belajar tentang ulumul Quran tadi itu, sehingga dalam menafsirkan Al-Quran itu nggak ngawur gitu. Ya, meskipun maknanya begitu, tapi makna itu bisa jadi tidak presisi antara apa yang dimaksud dengan makna harfiahnya itu dengan makna konteksnya tadi itu antara makna harfiah dengan makna konteks itu nanti ada perbedaan, Pak. Ya, belum lagi kalau kita nanti bicara ilmu yang lain ya, aspek balaghahnya macam-macam dan sebagainya ya, termasuk kalau kita sudah menyentuh tauhid. Nah, itu. Makanya kadang-kadang ketika menafsirkan Al-Qur'an itu ya bukan kadang-kadang ya, harus gitu. Ya. Kenapa orang itu harus menguasai ilmu yang kompleks sekali? Karena memang untuk memahami Al-Quran itu butuh pengetahuan yang kompleks. Tidak cukup satu pengetahuan. Nah, ini pengalaman Al-Fakir ketika mendalami ya Al-Quran. Ya. Jadi ketika ngajar tafsir itu mutlak, ya nggak bisa, tidak ya kecuali dengan ilmu yang kompleks tadi baru kemudian kita bisa menangkap. Gitu. Ya, nah, ini. Nah, itu sedikit gambaran. Nah, kemudian kita kembali kepada pembahasan ini, yumkinu taqsimul ahdil madani ila salasi marahil. Maka fase Madinah itu kemudian bisa dibagi menjadi 3 tahapan, 3 marhalah, 3 fase. Ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama ya, marhalatu ta'sisil mujtama al-islami, yaitu fase membangun masyarakat Islam. Nah, ini. Jadi kalau Nabi di Mekah itu belum ada masyarakat Islam. Di Mekah belum ada masyarakat Islam. Makanya di sini digunakan oleh beliau marhalah taksis. Taksis itu berarti mulai dari pondasi. Masyarakat Islam itu pondasinya apa? Akidah. Akidah Islam. Ya, di Mekah itu meskipun sudah ada yang memeluk Islam, ya, sudah ada yang memeluk Islam, tetapi secara umum sistemnya itu masih sistem jahiliyah, gitu. Sistemnya masih sistem jahiliyah. Nah, di Madinah meskipun ada orang non Muslim seperti orang Yahudi, orang musyrik itu masih ada di Madinah, tapi sistem yang diterapkan oleh Nabi di Madinah itu sudah sistem Islam, bukan sistem jahiliyah. Kenapa? Karena Nabi sebagai pemegang kendali, Nabi itu sebagai kepala negara. Nah, itu makanya kemudian ketika Nabi sebagai kepala negara, Nabi sebagai pemegang kendali, maka sistem yang diterapkan di masyarakat ya itu adalah sistem Islam.
di mana akidah Islam. Nah itu nanti seperti yang kita ceritakan tadi, ketika membangun pasar syaratnya harus bertakwa. Nah, gitu. Bukan hanya bangun masjid, no, harus bertakwa. Seperti dalam Al-Quran Allah menyatakan la masjidun ussisa ala taqwa, bukan hanya masjid, no, ya, tetapi ketika membangun pasar, membangun kehidupan masyarakat dan sebagainya, itu semuanya dibangun dengan takwa. Nah, makanya di sini disebutkan marhalah yang pertama, tahapan pertama adalah marhalah membangun masyarakat Islam, taksisul mujtama' al-islami. Jadi tahapan membangun masyarakat Islam. Kemudian wa tamkinu dakwah al-islamiyah. Yang kedua, tamkinu dakwah al-islamiyah, mengokohkan. Jadi tahapan, kalau tahapan yang pertama itu adalah membentuk, mendirikan masyarakat Islam, kemudian mengokohkan dakwah Islam. Dakwah itu akan semakin kokoh kalau dakwah itu ditopang oleh masyarakat. Nah, gitu. Ya kan? Dakwah itu akan semakin kokoh kalau ditopang oleh masyarakat. Ini contoh ya, misalnya. Ini contoh saja yang sederhana. Dulu di Mekah itu sudah ada orang Islam banyak, mau sholat jamaah susah, Pak. Sholat jamaah secara terbuka susah. Adalah orang Islam sudah banyak, sholatnya sembunyi-sembunyi. Itu di Mekah. Jumlah orang Islam menurut riwayat Ibnu Hisham itu 40 orang sebelum hijrah. Itu untuk sholat jamaah mereka sembunyi-sembunyi di mana? Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Gak berani terbuka. Bahkan ada kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas itu suatu ketika sholat di lembah. Sholat di lembah. Orang kafir melihat bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, kata orang Jawa itu jungkir ya. Jadi kan sholat kan berdiri, ruku, sujud, berdiri, ya kan gitu. Ditertawain sama orang Quraisy itu, tertawain, Pak. Padahal sholatnya itu sudah sembunyi di lembah itu. Panas hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, panas Pak hatinya. Ambil tulang unta itu, pukul orang yang nertawain tadi, mati. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ketika di Mekah. Di Madinah nggak ada yang nggak begitu. Ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, tapi mereka nggak berani. Seperti di Mekah tadi nggak berani begitu. Kenapa? Karena posisi Rasulullah sebagai pemegang kendali. Masyarakat Islam sudah ada. Karena itu sholat jamaah, masya Allah, ya kan? Masjid didirikan sebagai pusat peradaban Islam. Kalau ditanya di mana dulu kantor ibu kota negaranya, ya Masjid Nabawi itu. Jadi Nabi itu bukan hanya imam salat, ya, bukan hanya imam salat. Makanya Nabi itu selain sebagai imam salat, makanya nanti kalau dalam istilah fikih itu ada namanya imamah sughra dan imamah kubra. Imamah sughra itu imam salat, imam kecil, kepemimpinan kecil itu dalam salat. Kemudian imamah kubra itu kepemimpinan di dalam negara. Nah, imamah sughra dan kubra itu pada zaman Nabi dipegang oleh Nabi. Sehingga Nabi itu tidak hanya mimpin salat. Nah, begitu selesai salat, kebiasaan Nabi itu. Kalau kita lihat ya, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW, nah ini sedikit ini posisi imam ya, sedikit gambaran tentang posisi imam, Pak. Kenapa Rasulullah SAW kalau di Madinah, nanti ada dua riwayat. Imam itu setelah salam, itu kan kalau di Masjid Nabawi Rasulullah langsung menghadap ke belakang. Langsung menghadap ke belakang ini, melihat jamaah, Pak. Melihat jamaah, lihat siapa yang datang, siapa yang tidak datang gitu. Ya, sampai mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang sahabat namanya Sya'ban, ya kan? Jadi Nabi itu kalau melihat ke belakang itu lihat di ujung sana itu ada Sya'ban itu, ujung sana itu selalu duduk di situ tuh Sya'ban itu.
Ya kan? Nah, itu. Nah, suatu ketika begitu salam kok nggak ada Sya'ban. Nah, gitu kan? Tanya para sahabat, mana Sya'ban? Nggak ada yang tahu. Dicari Pak Sya'ban itu. Tahu nggak berapa jauh rumahnya Sya'ban dari Masjid Nabawi itu? Nabi itu berangkat dari Masjid Nabawi setelah sholat subuh sampai di sana duhur, coba. Ya kan? Loh, jalan kaki habis subuh sampai duhur. Subhanallah. Itu rumahnya Sya'ban. Masya Allah ya. Jauhnya itu sholat jamaah. Nah itu berangkatnya jam berapa dia dari rumahnya sampai ke Masjid Nabawi sholat subuh? Masya Allah ya kan. Nah itu. Makanya dalam riwayat itu disebutkan Sya'ban itu ketika didatangi malaikat Israel itu teriak-teriak Pak. Apa teriakannya? Kurang jauh gitu. Ketika istrinya juga bingung kan nggak tahu istrinya itu. Rasulullah menjelaskan kenapa Sya'ban mengatakan kurang jauh. Karena dia ditunjukkan pahalanya sholat jamaah tadi. Iya kan? Kata Rasulullah itu karena Sya'ban. Meskipun jalannya itu udah sejauh itu, kalau dia tahu lebih jauh lagi, dia bilang kalau seandainya itu lebih jauh lagi, dia bilang kurang jauh katanya. Masya Allah. Itu Pak, kalau orang mati itu amalnya ditunjukkan semua Pak. Makanya kalau sholat jamaah, ya meskipun rumahnya jauh jalan kaki, bayangkanlah Sya'ban tadi itu. Ya Allah, ya. Ya kan? Itu jalan kaki Pak. Mulai pada sampai siang gitu. Itu cerita tentang Sya'ban tadi. Ya Allah, ya Rabb. Kemudian yang kedua, teriakan yang kedua, ya. Gitu. Kurang banyak. Kenapa? Dijelaskan oleh Nabi, Sya'ban itu kalau habis pulang dari masjid itu biasanya sedekah di sepanjang jalan. Dan itu ditunjukkan ketika mau mati itu sedekahnya tadi, sehingga duitnya yang dibawa tadi itu habis. Ya kan, duitnya yang dibawa tadi itu habis. Berangkat bawa uang banyak, pulang habis. Loh, setiap hari begitu itu mau mati itu masih kurang banyak karena Masya Allah. Makanya jangan kedekut kita ini, ya kan? Jangan kedekut, jangan bakhil. Gitu. Terus apa? Cerita yang lain disebutkan di situ. Teriakan yang ketiga, ya. Jadi kurang baru atau ya, maksudnya karena beliau itu biasanya pakai baju bagus, karena kan perintahnya dalam Al-Quran kan begitu ya. Jadi khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu mau ke masjid itu ambil perhiasanmu, pakaian kamu yang paling bagus, pakai bagus. Ada orang minta nggak punya baju, dikasihkan bajunya. Jadi akhirnya pulang itu tinggal pakai kaos dalam. Subhanallah, itu Sya'ban. Begitu Rasulullah sampai, kata istrinya, Sya'ban sudah meninggal kemarin. Masya Allah. Sya'ban sudah meninggal kemarin. Subhanallah. Itu Rasulullah sebagai imam, ya, sebagai imam, begitu. Nah, itu riwayat yang pertama Pak ya, riwayat kenapa Rasulullah itu kalau menjadi imam di Masjid Nabawi begitu selesai menghadap ke belakang. Ini riwayat pertama. Itu salah satu hikmahnya di situ, nanti kita bisa membaca. Yang kedua, ada riwayat yang lain. Rasulullah itu juga setelah sholat tidak menghadap ke belakang tapi menghadap ke samping. Menghadap ke samping. Ya. Nah, ada penjelasan yang menarik. Ini pernah Al-Fakir sampaikan di Masjid Al-Hidayah, ya. Kalau kita di sini bagaimana, Pak? Lebih baik yang mana? Menghadap ke samping atau menghadap ke belakang? Nah, ini pertanyaan. Ada dua riwayat ini. Nah, Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, ya, itu menjelaskan, mengkompromikan dua riwayat tadi.
Itu dengan penjelasannya begini, Pak. Kenapa Rasulullah di Madinah ngajari kita begitu selesai sholat di Masjid Nabawi ini khususnya itu menghadap ke belakang, tidak menghadap ke samping. Tapi di masjid lain ada riwayat, di tempat lain ada riwayat di mana Nabi tidak menghadap ke belakang tapi menghadap ke samping. Beliau mengkompromikan dua riwayat itu dengan mengatakan begini. Karena di Madinah itu Rasulullah mengajarkan adab. Selain cerita tadi Rasulullah juga mengajarkan adab. Apa adabnya, Pak? Bayangkan kalau Rasulullah menghadapnya ke sana, makam Nabi di mana, Pak? Makam Nabi itu kan di belakang Rasulullah. Ya dah, posisi makam Nabi itu kan kalau kita lihat dari ini di mana? Ini mihrab, makamnya Nabi di sebelah kanannya. Kalau Rasulullah menghadap ke sana berarti membelakangi makam Rasulullah. Itu penjelasan beliau. Dan itu kata beliau su'ul adab yang buruk. Maka di Masjid Nabawi itu sunnahnya menghadap lurus supaya tidak membelakangi makam Rasulullah. Tetapi di luar Masjid Nabawi adabnya menghadap ke kanan, tidak menghadap lurus. Itu cara beliau menjelaskan bagaimana mengkompromikan dua riwayat tadi. Ya, mengkompromikan dua riwayat tadi antara yang menghadap lurus dengan menghadap ke samping tadi. Nah, ini sedikit tambahan saja. Ya, nah, itu kaitannya dengan posisi imam. Ya, posisi imam. Nah, ini supaya kita paham. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qad uthirat fi hadhil marhalah al-qalaqil wal fitan min ad-dahil. Wa qad uthirat dan benar-benar telah mempengaruhi fi hadhil marhal di dalam marhalah ini al-qalaqil. Qalaqil itu jamak dari qalb. Itu artinya apa namanya? Kegelisian, kegoncangan wal fitnah dan fitnah minad dahil dari dalam. Jadi fase di Madinah itu tidak lepas dari fase fitnah dari dalam. Fase pergolakan dari dalam. Ya, kenapa? Karena di Madinah selain Islam masih ada orang munafik, masih ada orang musyrik, masih ada ya orang Yahudi itu di Madinah. Di Mekah itu nggak ada orang munafik di Mekah. Di Mekah itu Islam sama kafir loh. Di Madinah itu ada Islam, ada munafik, ya dah? Ada musyrik, ada Yahudi, kompleks di Madinah. Maka tantangan dakwanya berbeda. Nah, ini. Nah, wa yuhafihal a'da minal kharij, begitu juga adanya musuh dari luar. Karena kan posisi di Madinah, musuhnya di luar, ya, di Mekah. Kemudian kabilah-kabilah di luar, ya, ini. Liyastasilu safatal muslimin. Jadi supaya mereka itu bisa mencabut bagaimana kekuatan umat Islam ini bisa diambil. Wa yaqla'u da'wa min juduriha. Kemudian mereka bisa melepaskan, mencabut akar dakwah dari akar-akarnya. Itu yang mereka inginkan. Jadi bagaimana supaya dakwah ini, makanya yang namanya pembunuhan, rencana pembunuhan kepada Nabi itu bukan hanya terjadi di Mekah, tapi di Madinah juga. Jadi kalau kita lihat peristiwa perang Uhud, sebelum peristiwa perang Uhud, Rasulullah itu mau ditimpuk batu, Pak. Ya. Makanya sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka, ya, minan nas atau anin nas. Jadi wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah yang menjaga kamu dari manusia. Jadi Nabi itu dulu, ya, itu dikawal kemana-mana itu bawa pedang karena tadi. Jadi banyak musuh di dalam selimut karena ada orang munafik macam-macam tadi itu, gitu ya. Nah, ini itu musuh di dalam selimut. Waqad intad adil marhala bitaghallubul muslimin, dan fase ini akhirnya berakhir dengan taghallubul muslimin, dengan kemenangan kaum muslimin, wa saytaratihim, dan bagaimana mereka menguasai alal mauqif, ya, terhadap situasi atau konstelasi di Madinah tadi. Ma'aqdi sulhil Hudaybiyah, ya, dengan
dilaksanakannya atau dengan diadakannya perjanjian damai Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah sanata sittin minal hijrah, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara Rasulullah, antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Itu tahun ke-6. Kenapa disebut perjanjian Hudaybiyah? Karena dilaksanakan di daerah Hudaybiyah. Jadi ceritanya ini sedikit, nanti akan diulas di belakang, tapi ini cerita sedikit. Jadi ketika itu begini, Rasulullah SAW itu ketika di dalam tadi menghadapi ujian, mulai dari orang munafik, yang kedua yaitu kejahatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa, orang Yahudi, Bani Qainuqa. Ya, orang Yahudi Bani Qainuqa ini melakukan serangan secara fisik terhadap perempuan muslimah di pasar. Ya, kemudian akhirnya orang muslimah itu sampai jilbabnya itu tersingkap. Nangislah dia, teriaklah dia, minta tolong pada orang Islam di situ. Terjadilah sampai baku hantam, kemudian ada yang meninggal. Dan sejak peristiwa itu Rasulullah kemudian membersihkan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa orang Yahudi di situ karena dianggap melanggar perjanjian. Diusir dia, dibersihkan Madinah dari Bani Qainuqa. Bersih itu Madinah dari Bani Qainuqa. Yang kedua, Bani Nadir, Yahudi juga, sikat. Ya. Kemudian yang ketiga, Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah itu disikat setelah perang apa? Setelah perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun berapa? Tahun ke-5. Bersih sudah Madinah ini. Ya. Qainuqa dibersihkan. Nadir dibersihkan. Quraidah dibersihkan. Sudah. Tinggal orang Yahudi yang ada di Khaybar. Orang Yahudi yang ada di Khaybar, yang punya benteng Khaybar. Ya, makanya ada ungkapan Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Nah, itu. Khaybar, wahai orang Yahudi, pasukan Muhammad akan kembali. Nah, waktu itu orang Quraisy setelah perang Khandaq, perang Ahzab itu kan perang koalisi. Orang munafik, orang Yahudi, kumpul semua di situ. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Pulang mereka tanpa hasil. Padahal mereka sudah melakukan pengepungan itu terhadap kaum muslimin tadi. Ketika itu. Nah, setelah tahun ke-5 Rasulullah kemudian mendengar orang Khaybar itu menjalin koalisi dengan orang Quraisy. Nah, pada saat Rasulullah mendengar itu, maka Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk melakukan apa? Umrah, namanya Umrah Hudaybiyah. Kenapa? Ini umrah pertama Rasulullah. Rasulullah itu sepanjang hayatnya umrahnya 4 kali, Pak. Umrahnya 4 kali. Pertama umrah Hudaybiyah tahun ke-6, yang kedua umrah qadha. Kenapa disebut umrah qadha? Karena umrah Hudaybiyah gagal. Nah, itu. Kenapa gagal? Nah, nanti ceritanya di belakang. Jadi setelah Rasulullah mendengar ada peristiwa mereka akan melakukan koalisi tadi, Rasulullah umrah. Tujuan umrah ini sebenarnya bukan untuk umrah dalam tanda petik. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau bahasa Jawa itu ngiras-ngirus. Ngiras-ngirus itu begini. Ya, kalau nanti umrohnya diizinkan ya kita umroh. Kalau umrohnya nggak jadi ya nggak apa-apa. Gitu namanya ngiras-ngirus. Kalau bahasa Jawanya itu. Akhirnya apa? Rasulullah dan para sahabat itu dari Mekah umroh itu sambil membawa kambing. Umroh itu membawa kambing. Jadi umroh itu sambil membawa kambing. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut hadiyu. Jadi Rasulullah nggak bawa senjata.
Gitu. Rasulullah nggak membawa senjata karena niatnya bukan berperang. Tapi begitu mau masuk Mekah nih. Waktu itu Rasulullah sampai di Mekah itu malam. Rasulullah singgah tuh di Tua, di daerah di Tua itu ada sumur yang dipakai oleh Nabi. Biasanya Nabi itu dari Madinah di situ dulu. Mikotnya Nabi dari Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Jadi karena Rasulullah dari Madinah, jadi Nabi itu ngambil mikot dari Bir Ali, dari Dzul Khulaifah. Bayangkan ya, dari Bir Ali ke di Tua atau ke Mekah itu jaraknya 428 atau 82 begitu, kurang lebih lah gitu. Kilometer ditempuh kira-kira ya perjalanan kan itu jalan kaki itu kira-kira 1 minggu sampai 10 hari itu perjalanan dari Bir Ali sampai situ tadi. Begitu sudah sampai ke tempat tadi, ternyata ada pasukan yang sudah siap menyerang mereka, menghadang mereka. Pasukannya Khalid bin Walid, di mana ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Itu ceritanya itu. Rasulullah dan para sahabat sudah pakai pakaian ihram, masa pakaian ihram mau perang? Kan nggak boleh, ya kan? Rasulullah nggak mau pertumpahan darah. Nah, maka kemudian Rasulullah ngajak mereka. Ini orang-orang Quraisy ini, wong kita ini datang ke Mekah pakaian ihram bawa kambing. Kenapa mereka ngajak perang? Gitu loh. Ya kan? Akhirnya apa? Nabi mengajak para sahabat untuk mundur, meninggalkan tempat itu, lalu kemudian keluar ke kota Mekah, keluar dari kota Mekah itu. Ada di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu posisinya di luar Mekah, Pak. Jalan menuju ke Madinah. Jadi seolah-olah Rasulullah ini pulang. Gitu. Di situ mendirikan tenda. Pakaian ihramnya belum dicabut, belum dilepas, belum tahallul ini ceritanya. Karena Nabi masih berusaha. Dikirimlah sahabat namanya Utsman bin Affan untuk negosiasi. Kenapa Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan ini salah satu dari kabilah Quraisy yang kuat. Dikirimlah untuk melakukan negosiasi. Utsman ini juga orangnya lembut, bukan temperamental seperti Umar, ya kan? Gitu loh, sabar, gitu Utsman itu. Nah, ternyata orang seperti Utsman saja itu ditahan, Pak. Gak diizinkan untuk, ya, istilahnya negosiasi tadi itu nggak dikabulkan. Intinya Utsman itu diizinkan untuk dirinya sendiri, padahal Utsman itu inginnya supaya yang diizinkan bukannya Utsman, tapi juga Nabi dan para sahabat untuk umroh. Akhirnya apa? Ditahanlah Utsman, ceritanya gitu. Begitu Utsman ditahan, Rasulullah mendengar Utsman ini, ya kalau nanti sampai ada apa-apa, Utsman sampai mati dan sebagainya, ya, maka mereka siap perang sampai tetes darah penghabisan. Nah, disitulah maka kemudian terjadi baiat Ridwan namanya. Rasulullah kumpulkan para sahabat, kemudian dibaiat, yaitu yang diabadikan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha kepadamu ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Itu ada pohonnya itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di Hudaybiyah itu ada masjid lama, ada masjid baru, ada masjid lama. Nah, di masjid lama itu dibangun untuk mengabadikan tempat baiatnya Nabi. Itu masih ada puing-puingnya, Pak. Nah, ini biasanya jamaah kita bagus itu kita ceritakan cerita tadi itu. Jadi supaya mereka paham gitu. Baik, sampai di situ orang Quraisy mendengar cerita tadi, kisah tadi. Mereka takut kan? Wah, ini orang Islam, meskipun jumlah orang Islam ketika itu 3.000. Dalam kitab Rawa'i'us Sirah yang ditulis oleh Aid Al-Qarni itu disebutkan 3.000 jumlahnya. Nah, orang Quraisy ini ngirim orang untuk negosiasi sampai 3 kali itu, akhirnya deal. Nah, itu ceritanya. Sampai kemudian intinya tahun itu
Nabi dan para sahabat tidak diizinkan umrah. Umrah diizinkan tahun berikutnya. Berarti tahun keberapa? 7. Makanya umrah tahun ke-7 Nabi datang lagi. Namanya umrah qadha. Kenapa qadha? Karena mengganti umrah yang gagal tadi. Nah, jadi di mana Nabi tahallul? Nabi tahallul di situ. Ya kan? Nabi tahallul di situ. Kenapa tahallul di situ? Karena batal tadi umrahnya. Nah, itu ceritanya ya. Ini sedikit. Itu tentang Hudaybiyah, Pak ya. Itu tentang Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, marhalah as-sulh mal adwil akbar. Kemudian tahapan berdamai dengan musuh besarnya, yaitu orang Quraisy. Wal faragh li da'wati mulukil ardi ilal Islam. Kemudian ya faragh li da'wati, fokus untuk mendakwai penguasa-penguasa di muka bumi. Jadi Rasulullah mengirim surat kepada 9 raja pada waktu itu. 9 raja. 9 atau 6 ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Itu setelah peristiwa Hudaybiyah tadi, walil qada ala trafil mu'amarah, termasuk menghancurkan pihak-pihak yang melakukan konspirasi selama ini. Waqad intahat adil marhalah, dan tahapan ini telah berakhir bi fathi Makkah ya al-Mukarramah, setelah penaklukan kota Mekah al-Mukarramah fi Ramadan, pada bulan Ramadan ya samanin minal hijrah, tahun ke-8 Hijriah. Jadi Sulh Hudaybiyah tahun ke-6, umrah qadha tahun ke-7, penaklukan kota Mekah tahun ke-8, terus nanti tahun ke-8 Rasulullah umrah lagi, umrah yang ketiga. Baru nanti tahun ke-10 ya, tahun ke-10 Rasulullah haji wada. Tahun 11 Rasulullah meninggal. Gitu. Tahun 11 nanti Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat. Yang ketiga, marhala istiqbalil wufud, tahapan menerima delegasi wa dukhulin nas fi dinillah afwaja, dan masuknya orang-orang ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Waqad imtadat adil marhala, dan tahapan ini ya berlanjut ila wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal sangat 11 tahun ke-11 minal hijrah, dari hijrah. Jadi nanti Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Ya, bulan Rabiul Awal. Ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah masa waktu syuruk, kita sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan ya bulan depan ya dengan kelanjutan dari riwayat-riwayat yang tadi kita sudah sampaikan. Sebelum kita tutup ya, sudah masuk waktu syuruk, kalau ada yang mau tanyakan silakan.